Silakan Okta. Oh. Kalau aku ya sama sih kayak yang tadi siang aku bilang, karena aku nggak terlalu senang baca puisi sebenarnya. Ini puisi kan ya? Puisi betul. Puisi kan ya. Jadi nggak tahu ya. Ini senangkepku aja baca ini tuh. Apa tadi judulnya tuh? Dongeng Marsina. Dongeng Marsina itu tuh menggambarkan bagaimana seorang buruh yang selalu bekerja keras sampai mereka tuh cuma pengen hidup layak aja gitu tuh loh. Dan dan karena mereka bekerja yang terlalu keras itu ya sampai akhirnya jadi debu lagi ya, sampai mati kerjanya tuh kayak gitu terus gitu tuh loh. Oke. Kalau senangkepku sih itu tadi dari situ. Dan mereka tuh kayak nggak boleh punya capek, mereka tuh nggak boleh lelah sama sekali. Jadi kayak kerja rodi terus gitu tuh. Itu sih senangkepku dari baca Marsina. Aku ya. Kalau aku awalnya tuh mau melesetin ayat-ayat api jadi ayat-ayat apik. Tapi begitu Mas Ami milih Dongeng Marsina, itu aku langsung, udah ini bener api sih. Karena langsung merujuk ke nama Marsina yang mana dia itu buruh pejuang yang dibunuh karena dia memperjuangkan hak buruh. Terus aku nggak begitu banyak berkomentar sih, karena ya inti dari puisi Dongeng Marsina itu bisa di googling di Wikipedia Marsina. Kalau nggak tahu. Aku Marsina tahu. Udah gitu aja. Aku. Lu. Gua ada WhatsApp. penting soal penting. Sorry. Apa ya? Banyak hal yang menarik dari buku ini, terutama di Dongeng Marsina. Dari beberapa bukunya Pak Sapardi yang aku punya, aku baru nemu Dongeng Marsina di buku ini gitu. Terus apakah aku kebetulan belum punya buku yang lain dan menemukan Dongeng Marsina, atau memang dia baru dirilis di buku ini? Aku belum menyelesaikan riset yang itu gitu. Tapi yang aku tahu Pak Sapardi menulis si Dongeng Marsina tadi yang sampai 5 atau 6 kalau nggak salah. Itu di rentan tahun 93 sampai 96. Dan sempat ku cari tahu kata Pak Sapardi kenapa itu lama. Di banyak waktu dia tidak sanggup bahkan meneruskan kalimatnya sendiri. Dia selalu menangis setiap menulis itu gitu. Yang kebetulan yang ajaib gitu, Marsina ini buruh arloji gitu. Dan ya Pak Sapardi orang yang suka bermain di wilayah puisinya, bermain di wilayah waktu gitu. Kayak gitu, wilayah musim. Dan menurutku secara estetika kalimat atau bahkan secara puitiknya gitu, Sapardi berhasil banget sih. Dari judul dongeng, terus dia berhasil membangun sebuah dongeng gitu menurutku, dari kisah nyata soal buruh mesin waktu gitu. Jam kan mesin yang menandakan waktu, yang sampai sekarang namanya abadi dan terbawa oleh mesin buatannya sendiri gitu. Kayak gitu. Iya sih, gue maksudnya nemuin, nggak tahu ya maksudnya gimana Pak Sapardi itu punya kejeniusan itu gitu soal Marsina sama dengan presisi dalam hak, terus kemudian equality yang itu juga adalah cita-citanya Marsina gitu sebagai buruh gitu kan. Terus yang selalu gue ingat dari Sapardi, kemudian berpantul sama cerita lu barusan gitu, bahwa Pak Sapardi itu pernah bilang lu tuh jangan nulis pas lu lagi marah-marahnya gitu, karena itu bisa berbahaya gitu kemudian ke karya tulisnya gitu. Itu yang selalu gue ingat gitu. Jadi kayak kenapa ini juga lama gitu kan, gue pikir sih pasti dia kayak itu tadi, maksudnya menginternalisasi entah gimana caranya, kayak mengendalikan itu, kemudian keluar ya jadi apa ya mungkin karena udah rilis jadinya ya karya yang sempurna ya, karena itu udah dipikirkan berkali-kali mungkin ya gitu. Tapi gue juga baru jadi lebih sadar gitu kemudian kalimat jangan nulis pada saat emosional gitu ya, di keterangan lu barusan itu gitu. Karena setiap kali bahkan Pak Sapardi sendiri sangat sulit gitu meneruskan kalimatnya gitu kan di ayat-ayat api ini gitu. Ya sangat gemetar sih gue bacanya. Walaupun selain soal Marsinahnya gitu, kemudian ya soal bagaimana Pak Sapardinya gitu kan, itu keren banget sih.
Baru baca judulnya langsung tanganku merinding. Kenapa dipilih berat ini? Iya, aku juga mau bingung. Terus mau nulis apa. larinya kejam, terus kemudian terbawa. Kok bisa itu loh? Iya. Ya itu sih. Kebetulan yang ajaib gitu ya. Iya, menurutku bukan kebetulan sih. Anjir, pasti by ya design pasti iya Yo, by yo. design kecerdasannya dia lah gitu. Iyalah. Bisa apa ya? Bisa Kok kontrol. yang dilalat DE buruh jam tangan tuh loh. Iya, maksudnya kok bisa pas loh. Dia coba memperjuangkan ya kesetaraan kayak gitu-gitu, terus nyautnya ke apa presisi jam yang pasti kayak gitu. Sama yang menarik tahu nggak apa? Apa? Kita bisa hitung rentan tahun loh, bisa puluh dan belas tahun seorang penulis atau seniman yang berani ngangkat tema-tema itu. Jadi belum lama Aksara ada diskusi soal September. Dan salah satu yang kebuka adalah misal lagu Pasca September Ceria milik kita bersamanya Vina Panduwinata. Ada lagu apa lagi sih yang bahas September? Kita nggak nemu. Selain lagunya Raja, dan itu bahas 12 bulan kan. Ya kan, dari Januari tahun itu. Iya, 1 tahun misalnya. Kebetulan ada September. Coy, lagunya Raja. Raja kemana ya? Raja kemana? Yogyakarta Calling. Episode 1. Episode 1. Oh iya, ada. Ada episode 1, Coy. Sama Marsina juga. Kita nyari-nyari puisi yang bahas peristiwa-peristiwa itu gitu. Pilu-pilunya era Soeharto dan seterusnya lah gitu. Kok nggak ada, kita akhirnya cuma nemu itu. Oke. Marsina. Closing yang mendebarkan ya ini. Keberanian ya Pak Sapardi ya. Makanya ditulis ayat-ayat api karena selain Tapi bersama- di puisi lainnya se-emosional itu juga. Kan kita baru baca dong yang Marsina aja nih. Mungkin lu udah baca yang lain. Belakang ada yang Emosional. cinta-cinta apa gitu tadi kok aku lihat. Tapi se-emosional itu. Emosional, memang mainnya emosional. Yang cinta-cintaan juga kayak gitu. Nanti lah kalau dekat ada satu. Wah, aku padahal tertariknya mau buku ini gara-gara satu itu. Ketemu Marsina dalamnya. Oh puiki kataku. Nggak apa-apa dong, sekalian aja di sini. Apa? Oh ini. Kalian dibukanya Nah, Reng jeng jeng. Apa? Reng jeng jeng. yang Adam dan Bentar. Hawa atau apa? Tadi baca ada Adam dan Hawa. Di mana dia? lihat daftar isi dong. Iya dong. Ini mau kayak balik ke daftar itu. 61. Tentu kau boleh. Ini mau dibacain? Belum lah, nggak dibaca, lu ceritain aja. Gimana cara menceritakan puisi ya? Dibacain dulu aja Mas Fred. Aku bacain kalimat terakhir aja deh. Oke, kalimat terakhir. Penutupnya puisi ini. Enggak. Sampai huruf terakhir sajak ini, kaulah yang harus bertanggung jawab atas air mataku. Kok sama kayak Jokpin buat GM tadi ya? Iya kan? Bener. Malam ini aku tidur di matamu. Matamu. Itu Jokpin untuk GM. Jadi kalau yang itu tuh, jadi biang keladinya nih Pak Sapardi, terus gini. Sokratesnya Pak Sapardi, Platonya Jokpin, Ya. baru Aristotelesnya An Mansur. Oh gitu. Paham. dia udah pakai huruf kapital. Huruf kecil. Jokpin mainin celana, kamar mandi kayak gitu-gitu kan. Oke. Tadi aku kutang. Tadi kutang. Beras. Kutang. Sisa-sisa aroma di sebelah kutang. Simak episode spesial bersama Kopi Aksara di Spotify secara gratis atau download untuk didengarkan nanti. Jika kamu suka dengan konten ini, silahkan berlangganan lalu bagikan ke sosial mediamu. Jangan lupa untuk dukung kami dengan klik link support yang ada di description box. Terima kasih sudah menonton. Matur nuwun.